Dan Bapak Ibu Saudara sekalian, pada bulan Februari ini ya, hamba Tuhan Gary Solo ya memutuskan bahwa bulan Februari adalah bulan penginjilan. Dalam arti apa? Kita memberikan tema-tema khotbah di hari Minggu itu seputar penginjilan seperti itu ya. Jadi minggu lalu Pendeta Dawis sudah membahas tentang penginjilan ke perempuan Samaria. Dan kita bisa melihat bahwa penginjilan itu memang harus diusahakan dan menjadi jalan juga orang bisa mengenal Kristus dan diselamatkan. Maka kita terus harus mengusahakan ya, kita berlatih di dalam kehidupan kita untuk belajar mengabarkan Injil baik dari perkataan maupun perbuatan kita dan juga melihat kesempatan-kesempatan bagaimana kita harus pergi ke suatu tempat untuk mengabarkan Injil. Itu kurang lebih minggu lalu ya, penginjilan tentang kepada perempuan Samaria. Dan pada hari ini kita akan membahas satu tema yaitu sebutan Allah. Allah itu adalah Allah orang hidup dan kita akan membahas tema tentang pertemuan Yesus dengan orang-orang Saduki. Ya, saya undang kita semua sekali lagi berdoa untuk mempersiapkan kita mendengarkan firman Tuhan. Allah Bapa kami yang di surga, ampunilah segala dosa-dosa kami ya Tuhan. Seringkali kami menganggap diri kami benar tanpa salah. Seringkali kami begitu sombong di hadapan Tuhan. Padahal kami adalah manusia yang penuh keterbatasan dan juga penuh dengan dosa. Ampunilah kiranya Tuhan segala dosa dan kelemahan kami ini. Dan kami pun mau menerima pengampunan Tuhan dan juga menggunakan anugerah Tuhan untuk bisa terus melayani dan bertobat dari segala dosa-dosa kami. Kami mohon Tuhan berkatilah firman Tuhan yang adalah otoritas tertinggi dalam hidup kami. Kami mau dengaran akan firman Tuhan. Kami juga pada pagi hari ini mau merenungkan firman Tuhan dan kami juga mau melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kami karena itulah yang boleh menyenangkan hati Engkau. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan pemberitaan firman Tuhan ke dalam tangan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, penebus dan juru selamat hidup kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita buka Alkitab kita dari Lukas 20, ayat 27 sampai 40. Lukas 20, ayat 27 sampai 40. Kita baca bersama-sama seluruh ayat ini, Bapak Ibu Saudara sekalian. Judul perikopnya adalah pertanyaan orang Saduki tentang kebangkitan. Mari kita sama-sama baca Lukas 20 ayat 27 sampai 40. Maka datanglah kepada Yesus beberapa orang Saduki yang tidak mengakui adanya kebangkitan. Mereka bertanya kepadanya, "Guru, Musa menuliskan perintah ini untuk kita. Jika seorang yang mempunyai saudara laki-laki mati sedang istrinya masih ada, tetapi ia tidak meninggalkan anak, saudaranya harus kawin dengan istrinya itu dan membangkitkan keturunan bagi saudaranya itu. Adalah 7 orang bersaudara. Yang pertama kawin dengan seorang perempuan lalu mati dengan tidak meninggalkan anak. Lalu perempuan itu dikawini oleh yang kedua dan oleh yang ketiga, dan demikianlah berturut-turut oleh ke-7 saudara itu. Mereka semuanya mati dengan tidak meninggalkan anak. Akhirnya perempuan itu pun mati. Bagaimana sekarang dengan perempuan itu? Siapakah di antara orang-orang itu yang menjadi suaminya pada hari kebangkitan, sebab ke-7-nya telah beristrikan dia?" Jawab Yesus kepada mereka, "Orang-orang dunia ini kawin dan dikawinkan, tetapi mereka yang dianggap layak untuk mendapat bagian dalam dunia yang lain itu, dan dalam kebangkitan dari antara orang mati, tidak kawin dan tidak dikawinkan, sebab mereka tidak dapat mati lagi. Mereka sama seperti malaikat-malaikat, dan mereka adalah anak-anak Allah karena mereka telah dibangkitkan. Tentang bangkitnya orang-orang mati, Musa telah memberitahukannya dalam nas tentang semak duri, di mana Tuhan disebut Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Ia bukan Allah orang mati, melainkan Allah orang hidup. Sebab di hadapan Dia semua orang hidup. Mendengar itu, beberapa ahli Taurat berkata,
Guru, jawabanmu itu tepat sekali. Sebab mereka tidak berani lagi menanyakan apa-apa kepada Yesus. Dia 38, ia bukan Allah orang mati, melainkan Allah orang hidup. Sebab di hadapan dia semua orang hidup. Bapak Ibu saudara sekalian, di dalam sejarah gereja ada sebutan-sebutan bagi tokoh-tokoh tertentu, tokoh-tokoh yang besar, tokoh-tokoh pengikut Kristus, yang pada akhirnya mereka punya sebutan dari orang-orang yang lain. Misalkan Nabi Nabi Musa disebut sebagai seorang yang bagaimana atau siapakah dia. Alkitab memberikan sebutan kepada Nabi Musa itu adalah sebagai hamba Tuhan, sebagai budaknya Tuhan, sebagai utusannya Tuhan. Dan bukan saja dia disebut sebagai hamba Tuhan yang mengurus umat Tuhan, yang mengurus kemah suci, peribadatan kepada Tuhan, tapi dia juga dikenal sebagai yang kedua, sebutannya kedua adalah dia sebagai pemberi hukum atau lawgiver. Kenapa? Karena hanya Musa lah yang mendapatkan 2 loh batu dari Tuhan. Gak ada manusia lain yang di dalam dunia ini mendapatkan tulisan Tuhan dengan jari Tuhan sendiri di atas 2 loh batu. Maka Musa disebut sebagai nabi yang adalah hamba Tuhan. Dia juga adalah disebut sebagai seorang yang mendapatkan hukum atau pemberi hukum kepada umat Israel. Lalu sebutan yang lain misalkan Elia ya. Elia disebut sebagai nabi api. Ya, ini seperti film-film Avatar, Firebenders gitu ya, mengendalikan api. Karena apa? Ketika Elia berdoa kepada Tuhan, api turun dari langit dan membakar korban bakaran di hadapan seluruh nabi-nabi palsu, nabi-nabi Baal. Atau Yeremia misalkan ya, dia disebut sebagai nabi air mata. Kenapa? Dia sering meratapi bangsa Israel. Dia sering berdoa untuk umat Tuhan. Maka disebut sebagai nabi air mata. Ada kitab ratapan yang dia tulis. Atau rasul misalkan ya Bapak Ibu Saudara sekalian, Petrus disebut sebagai sang batu karang. Karena Yesus memberikan nama kepada Petrus sebagai Petros yang berarti batu ya. Ataupun Paulus disebut sebagai rasul bangsa non-Yahudi. Yohanes disebut sebagai rasul kasih karena pekerjaan yang mereka tekun lakukan. Nah pada bagian ini Bapak Ibu Saudara sekalian kita akan melihat Allah yang begitu banyak sebutan. Yang melihat Allah begitu banyak nama. Yang melihat Allah itu begitu tak terbatas dan kita mengenal dia salah satunya panggilan atau nama Allah yaitu aku adalah Allah orang hidup. Ya, Allah Bapa adalah Allah orang hidup. Allah Anak yaitu Yesus adalah Allah orang hidup. Dan Roh Kudus adalah Allah orang hidup. Ini yang akan kita renungkan pada hari ini. Dan kita lihat bahwa waktu Yesus bertemu dengan orang-orang Yahudi atau para pengajar agama Yahudi atau penganut agama Yudaisme, Yesus bertemu dengan berbagai kelompok orang. Yang kita bisa lihat di dalam Alkitab itu ada sekumpulan orang ahli-ahli Taurat. Ada sekumpulan orang-orang yang disebut dengan Farisi. Tetapi ada juga orang-orang yang disebut dengan orang Saduki. Yang mungkin kita tidak terlalu tahu adalah sekelompok orang yang disebut dengan orang-orang Eseni. Ya, Eseni ini juga bagian dari kelompok agama orang Yahudi. Jadi ada 4 ya, kurang lebih kelompok agama Yahudi yang golongannya cukup besar ya. Yang pertama Farisi, yang kedua Saduki, ahli Taurat dan juga Eseni. Nah pertama kita bisa lihat Bapak Ibu Saudara sekalian orang Farisi ya. Orang Farisi itu siapa? Itu orang yang menjelaskan tentang perjanjian lama, bukan saja hukum Taurat, tetapi juga perjanjian lama. Kemudian mereka mengaturnya, membuat teori-teori menjadi sebuah hukum, etika maupun tradisi yang bisa diikuti atau dilakukan. Itu orang Farisi. Rasul Paulus termasuk orang Farisi. Dan orang Farisi ini punya pengaruh yang besar di sinagog ya atau sinagoge, itu tempat ibadah dari orang Yahudi. Nah, ini perkembangan agama Yudaisme juga dipengaruhi oleh orang-orang Farisi seperti ini. Nah, orang Farisi punya keunikan. Ya, dia percaya seperti orang-orang Kristen zaman sekarang, yaitu mereka percaya bahwa waktu nanti semua orang mati,
yang saat ini mati, terus kemudian kita memasuki akhir zaman, maka mereka percaya bahwa ada kebangkitan orang mati. Mereka percaya juga ada malaikat kok. Mereka juga percaya ada surga maupun neraka. Nah, ini pandangan orang Farisi. Karena apa? Karena mereka percaya seluruh perjanjian lama. Tetapi kelompok kedua yang seringkali juga menjadi musuh bebuyutan dari orang Farisi, yaitu adalah orang Saduki. Nah, orang Saduki ini dari mana? Yaitu berasal dari nama Imam Zadok. Yaitu satu imam besar di zaman Raja Daud dan Salomo. Dan kaum Saduki ini berasal dari orang-orang yang keturunan imam, terus juga orang-orang yang menyebut sebagai dirinya aristokrat atau orang-orang bangsawan. Orang-orang yang cukup intelektualnya pintar, cukup mapan gitu ya, aristokrat, bangsawan. Nah, bedanya dengan Farisi, ya meskipun mereka sama-sama dari bangsa Israel, orang Yahudi, mereka juga sejarahnya sama, mereka itu hanya mengakui 5 kitab Musa saja, atau Pentateuk, Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Di luar kitab tersebut mereka tidak akui. Mereka sama-sama percaya bahwa Allah berfirman, Allah berwahyu. Orang Farisi dan orang Saduki sama-sama percaya, tapi orang Farisi melebihi orang Saduki. Mereka percaya sampai Nabi Maleaki, kitab Maleaki. Tetapi orang Saduki hanya percaya 5 kitab saja yang sebagai otoritatif, dan mereka nggak suka tradisi lisan. Mengajar secara lisan ini nggak suka mereka. Yang penting sesuai textbook, yang penting sesuai dengan tertulis firman Tuhan seperti apa. Wahyu Allah berhenti sampai Musa saja. Nah, ini bedanya. Dan jumlah mereka tentu lebih sedikit daripada orang Farisi. Karena hanya fokus 5 kitab. Ya, sedangkan orang Farisi seluruh kitab perjanjian lama, 39 kitab. Nah, perbedaan yang paling mencolok kalau didebatkan adalah orang Saduki itu tidak percaya ada kebangkitan orang mati. Mereka tidak percaya orang mati nanti bangkit lagi. Sudah jadi debu aja. Sudah berakhir hidupnya, selesai saja, hilang. Nggak usah ada kelanjutan lagi. Mereka nggak percaya juga ada malaikat, ya, nggak percaya ada iblis, roh-roh itu mereka nggak percaya. Dan mereka tidak percaya ada kehidupan setelah kematian. Surga tidak ada, neraka tidak ada. Wah, orang Farisi sama orang Saduki ini jengkel, ya, bertengkar, mau menjelaskan kebenaran masing-masing. Itu 2 kelompok ini ya. Lalu ahli Taurat, ya ahli Taurat ini siapa sih? Intinya adalah ahli Taurat itu adalah para penyalin firman Tuhan, penafsir, lalu juga pengajar. Nah, sering dikaitkan dengan orang Farisi, tetapi sifatnya tuh lebih akademis. Ya, dia ahli di bidang literatur, dia pokoknya berdasarkan data. Nikodemus termasuk orang Farisi maupun ahli Taurat juga. Nah, kelompok yang keempat yang mungkin tidak terlalu terkenal di dalam Alkitab adalah kaum Eseni. Itu adalah kaum asketik yang hidup menyendiri di padang gurun. Hidupnya eksklusif, ibaratnya zaman sekarang seperti biarawan, biarawati, kehidupan biara seperti itu ya. Dia menghindari kehidupan yang berdosa, sekuler, dia ingin kehidupan yang rohani, dia menjalani hidup kemurnian secara ibadah dan juga hukum komunitas yang begitu ketat. Nah, ini seperti siapa? Nah, ada yang berpendapat bahwa Yohanes Pembaptis mungkin terpengaruh ajaran kaum Eseni. Karena Yohanes Pembaptis hidup di padang gurun, makannya cuman belalang, terus madu hutan, pakaiannya cuman dari bulu binatang, seperti itu ya. Nah, ini adalah 4 kelompok ya. Kita tahu di dalam zaman Yesus, agama Yudaisme sendiri terbagi, ada beberapa aliran. Ya, seperti semua kepercayaan lah, ada beberapa aliran yang berbeda-beda tergantung sumber otoritasnya maupun penafsiran mereka terhadap otoritas tersebut. Nah, dalam Lukas 20 ayat 27 sampai 40 ini, Yesus bukan berhadapan dengan Farisi, bukan berhadapan dengan ahli Taurat, bukan berhadapan dengan kaum Eseni, tetapi Yesus berhadapan dengan beberapa orang Saduki. Ya, Yesus sedang bertemu dengan orang dari mazhab Yahudi yang lebih sedikit daripada orang Farisi. Orang Saduki, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita bisa tahu bahwa dia memiliki kelemahan di dalam doktrin eskatologi. Ya, doktrin eskatologi adalah doktrin akhir zaman, yaitu mereka memahami eskatologi itu bahkan secara sempit, bahkan tidak ada. Hal-hal akhir zaman itu nggak penting, yang penting tuh hari ini.
Gak usah mikirin masa depan. Mau masuk surga, mau masuk neraka, gak ada surga dan neraka. Yang penting adalah hari ini kita lakukan perbuatan baik, kita pelajari 5 kitab Taurat saja, dan kita bisa berbagi dengan sesama. Hukuman itu saat ini, kalau kita berdosa dihukum saat ini, kalau kita baik pun upahnya saat ini juga, nggak ada masa depan. Ya, nggak ada penghakiman masa depan. Karena mereka percaya hanya 5 Taurat saja, ya 5 kitab saja. Maka bagi orang Saduki tidak ada kehidupan setelah kematian, mati adalah mati. Mereka juga tidak percaya ada Mesias ataupun Juru Selamat, tidak peduli kehidupan setelah kematian, yang penting masa kini dan fokus di hidup sekarang saja. Nah, ketika kita bertemu dengan orang-orang seperti ini, banyak nggak orang-orang seperti ini di zaman ini? Banyak. Orang Kristen nggak peduli soal surga dan neraka. Udahlah nanti aja, tergantung kedaulatan Tuhan. Orang non-Kristen pun nggak peduli lah. Ya, nanti ada kebangkitan orang mati kek, sudah mati ya mati. Banyak orang yang tidak menamakan diri Saduki, tetapi percaya pada pemahaman orang Saduki. Mereka nggak percaya kebangkitan orang mati, surga dan neraka, malaikat pun tidak percaya. Tetapi berbeda dengan iman Kristen bahwa kita tuh punya pandangan eskatologi yang sangat tinggi dan dalam yang akan mempengaruhi kehidupan kita untuk lebih melayani Tuhan. Kita percaya bahwa nanti di akhir zaman ada kebangkitan orang mati. Ya, orang yang sudah mati akan dibangkitkan dengan tubuh yang baru. Kita percaya ada malaikat pelindung. Ya, kita percaya ada malaikat yang sudah jatuh dalam dosa, itu iblis. Kita percaya juga ada surga, kita percaya ada neraka. Kita percaya bahwa Yesus Kristus bukan saja datang sudah 1 kali untuk berkorban bagi kita yang berdosa, tetapi Yesus Kristus pun nanti akan datang di hari kiamat, akhir zaman, untuk menghakimi seluruh orang. Maka Allah mengatakan bahwa aku ini Allah orang hidup. Karena apa? Semua akan kubangkitkan pada akhir zaman. Masalahnya orang yang akan Tuhan bangkitkan itu memasuki surga atau neraka. Di surga mereka tetap hidup, di neraka pun mereka tetap hidup. Gak ada. Tuhan itu bukan Allah orang mati. Tuhan itu adalah Allah dari orang yang hidup. Karena apa? Roh kita kekal. Dan Tuhan akan bangkitkan semua orang. Bukan hanya orang yang percaya kepada Kristus maupun tetapi juga orang yang tidak percaya kepada Kristus, mereka akan punya tubuh kemuliaan. Dalam arti apa? Tubuh yang baru. Orang yang percaya kepada Kristus memasuki surga dengan tubuh seperti Yesus bangkit dari kematian. Tuhan sengaja ya membiarkan tangannya tetap lubang. Tuhan Yesus sengaja membiarkan lambungnya tetap lubang. Padahal sudah mengalami kebangkitan tubuh. Nanti suatu hari nanti di dalam konteks akhir zaman ya, kita akan mempelajari eskatologi nanti ya kalau sudah ada Striska yang selanjutnya. Kita kan bisa melihat bahwa hidup kita sementara ini tuh menentukan kekekalan. Betapa pentingnya kita memikirkan hidup saat ini. Kalau hidup kita menentukan kekekalan, betapa kita harus takut dan gentar menjalani kehidupan kita hari ini sebagai orang Kristen. Itu pandangan orang Kristen terhadap hal-hal terakhir, hal-hal akhir zaman atau eskatologi. Kita percaya bahwa nanti di penghakiman terakhir, orang Kristen yang masuk surga pun ada upahnya sendiri. Itu beda. Upah pendeta Stephen Tong dengan saya beda. Sama-sama masuk surga, tapi ada upah yang berbeda. Ya, orang Kristen di zaman dulu, nabi, rasul berbeda upahnya dengan orang yang mungkin baru saja jadi Kristen tanpa melayani sama sekali. Itu berbeda. Sama juga di neraka, sama-sama masuk neraka tapi hukumannya berbeda-beda juga. Ini konsep kita, masa depan. Kalau memang masa depan itu ditentukan oleh hari ini, betapa pentingnya kita menjalani hari ini. Upah dan hukuman pun tidak selalu harus terjadi di dunia saat ini. Ini konsep eskatologi kita. Ada orang yang berdosa kok rasanya hidupnya nyaman-nyaman saja, kaya raja, tenang, hidupannya keluarganya baik. Tetapi dia orangnya fasik, dia menolak Yesus, dia jahat sama orang di dalam hatinya secara penampilan baik, tapi dalam hatinya berdosa. Suatu hari nanti hukuman dia nanti di akhir zaman.
Tetapi ada orang yang begitu menderita, takut akan Tuhan, wah sampai tidak punya apa-apa, kelaparan, kehausan, tapi dia terus mencari Tuhan, nanti upahnya di akhir zaman. Dan itu Tuhan akan berikan secara adil, karena Tuhan adalah Allah yang maha adil. Ini konsep eskatologi orang Kristen, dan ketika kita datang ke rumah duka, Bapak Ibu Saudara sekalian ya, kita memandang kematian itu bukan akhir dari segalanya. Kalau orang Saduki mengatakan, wah sudah mati ya sudah, kita nggak usah pikirin lagi dia, gitu kan? Karena sudah mati kok berhenti hidupnya. Tapi kalau kita datang ke rumah duka, kita tahu orang itu bisa mati dan sekarang sudah kembali kepada Allah. Kita nggak tahu orang itu masuk surga atau neraka, tapi keyakinan di dalam firman Tuhan mengatakan bahwa orang yang percaya kepada Kristus memperoleh hidup yang kekal atau surga. Orang yang tidak percaya kepada Kristus akan mendapatkan hukuman kekal di neraka. Waktu kita menyadari itu, kita tahu bahwa manusia itu kekal. Tidak mungkin ada tahap di dalam kehidupan manusia itu hilang. Pikiran itu kekal, gitu ya. Dan Yesus berhadapan dengan orang-orang Saduki dengan pemahaman demikian, dan orang Saduki ini bertanya kepada Yesus untuk menjebak Yesus dengan pertanyaan tentang seorang perempuan yang menikahi 7 saudara menurut hukum pernikahan Levirat yang dijalankan oleh bangsa Israel pada waktu di Perjanjian Lama. Nah, mari kita lihat Ulangan 25 ayat 5 sampai 6. Ulangan 25 ayat 5 sampai 6. Kenapa pada akhirnya orang Saduki itu kasih soal tes kepada Yesus ya. Soal tes tentang kebangkitan. Ingat bahwa asumsi orang Saduki adalah tidak ada kebangkitan. Ya, sekarang ada peraturan di bangsa Israel, ini peraturan bangsa itu ya, peraturan upacara atau khusus bangsa itu pada waktu itu. Kita baca bersama-sama Ulangan 25 ayat 5 sampai 6. 2, 3. Apabila orang-orang yang bersaudara tinggal bersama-sama dan seorang daripada mereka mati dengan tidak meninggalkan anak laki-laki, maka janganlah istri orang yang mati itu kawin dengan orang di luar lingkungan keluarganya. Saudara suaminya haruslah menghampiri dia dan mengambil dia menjadi istrinya dan dengan demikian melakukan kewajiban perkawinan ipar. Maka anak sulung yang nanti dilahirkan perempuan itu haruslah dianggap sebagai anak saudara yang sudah mati itu, supaya nama itu jangan terhapus dari antara orang Israel. Pernikahan Levirat atau tingkatan gitu ya. Kalau si suaminya meninggal tanpa meninggalkan anak, kalau si suami ini punya adik, adiknya harus nikah dengan istri dari si kakaknya. Atau disebutnya di dalam Alkitab perkawinan ipar. Waktu itu masih diizinkan Tuhan, dan itu juga jadi peraturan yang baku bagi orang Israel. Supaya apa? Ada beberapa tujuan ya, yaitu supaya menurunkan garis keturunan orang Israel, supaya terjaga, oh ini keturunannya si A gitu ya. Terus kemudian warisan itu tidak berpindah ke keluarga yang tidak dikenal atau bangsa lain. Bangsa Israel harus memiliki warisan-warisan yang diturun-temurunkan. Nah itu hukum demi kebaikan bangsa mereka pada waktu itu. Ya sekarang sudah berlalu kan, zaman itu tidak boleh lagi demikian. Dalam konteks saat ini ya tentu tidak harus dilakukan karena hukum itu berlaku ya di zaman Israel itu saja. Tetapi prinsipnya tetap berlaku, yaitu apa? Kepedulian terhadap keluarga. Kita harus mengasihi keluarga kita. Ya, baik itu sepupu, baik itu kakak, adik, ipar, baik itu keponakan, kita kasih mereka, kita pelihara supaya imannya boleh tumbuh dan dia bisa melayani Tuhan juga. Prinsipnya tetap ada, meskipun prakteknya sudah tidak dilakukan. Nah, orang-orang Saduki bertanya pada Yesus, nanti kamu kan percaya kebangkitan orang mati nih. Nah, sekarang saya ingin tanya, kamu juga kan percaya hukum Taurat, 5 kitab Taurat. Sekarang nanti pada waktu hari kebangkitan, istri siapakah perempuan itu? Ya, istri siapa dia? Wah, istri 7 orang itu kah? 7 laki-laki itu kah? Nah, orang Saduki bertanya hal itu dengan tujuan apa? Mereka ingin bahwa orang-orang yang percaya kepada kebangkitan orang mati itu akhirnya kebingungan. Oh iya ya, nanti siapa istrinya, siapa suaminya ya? Kalau akhirnya menikah, terus meninggal, terus menikah lagi dengan orang yang berbeda-beda seperti itu ya.
Nah, mereka ingin membuktikan bahwa konsep kebangkitan orang mati itu tidak masuk akal. Itu bagi orang Saduki ya. Dan Yesus menjawab pertanyaan orang Saduki yang menjebak ini, yang mau mencari kelemahan dari iman yang sejati ini dengan dua argumen. Ya, ada dua argumen yang Yesus jelaskan, yaitu tentang pertama ya di ayat 34 sampai 36 dari Lukas 20 tadi ya. Saya akan bacakan. Lukas 20 ayat 34 sampai 36 dulu. Ini argumen pertama dari Yesus Kristus. Jawab Yesus langsung jawabannya tuh langsung jitu ya. Ya, jawabannya langsung jitu, enggak misalkan ya. Misalkan pada hari kebangkitan istri siapakah orang itu, perempuan itu ya, istri siapa dia? Yesus nggak tanya seperti ini ya. Menurut kamu siapa? Ya coba jawab dulu dong, gitu ya. Misalkan kayak gitu ya. Kalau iseng Tuhan Yesus ya. Menurut kamu gimana? Saya ingin tahu pandangan kamu, baru saya koreksi kayak gitu ya. Misalkan kayak gitu ya. Tapi Yesus langsung jawab aja. Orang-orang dunia ini kawin dan dikawinkan. Dunia ini orang bisa menikah, bisa dinikahkan orang, bisa menikah karena keputusannya sendiri, bisa dinikahkan karena keputusan orang tua. Ada studi ya Bapak Ibu Saudara sekalian, antara tradisi China sama tradisi Amerika. Tradisi Amerika mengatakan bahwa kamu kalau mau menikah itu pilihan kamu sendiri. Tapi tradisi China mengatakan kamu mau menikah itu pilihan orang yang lebih bijaksana. Ya, entah itu orang tua, entah itu saudara, entah itu siapa. Terus kemudian dicoba penelitian. Manakah pernikahan yang lebih langgeng? Gitu ya. Ternyata pernikahan yang lebih langgeng adalah pernikahan yang dijodohkan ya, oleh orang tua. Kenapa? Orang tua lebih bijaksana, tahu yang cocok atau tidak cocok itu siapa. Daripada yang memilih sendiri, saya kepengennya yang ini. Akhirnya batal, rusak, ya, bercerai dan lain-lain. Itu ada satu penelitian demikian ya, pernah di dalam sejarah tuh, tradisi China sama tradisi Amerika dalam pernikahan itu seperti apa. Orang dunia ini memikirkan menikah, dinikahkan, tidak menikah, tetapi di hidup dunia akan datang, Yesus katakan apa? Tidak ada pernikahan maupun dinikahkan. Tetapi mereka yang dianggap layak untuk mendapat bagian dalam dunia yang lain itu, dan dalam kebangkitan dari antara orang mati, nggak kawin, nggak dikawinkan. Nanti orang yang sudah mengalami kebangkitan tubuh itu, nggak ada relasi saya suami kamu, harus tunduk sama saya, istri, misalkan gitu ya. Nggak ada. Waktu kita dibangkitkan di akhir zaman, itu bukan ada status pernikahan lagi, nggak ada. Ya. Sebab mereka tidak dapat mati lagi, mereka sama seperti malaikat-malaikat dan mereka adalah anak-anak Allah karena mereka telah dibangkitkan. Di sini Yesus fokus kepada orang-orang yang percaya kepada Yesus ya, kepada Allah yang sejati, mereka disebut anak-anak Allah. Tapi kalau orang yang tidak percaya kepada Allah, waktu dibangkitkan, mereka tidak disebut anak-anak Allah. Ya, mereka sudah dihukum Tuhan di neraka. Nah, di sini Yesus memberikan penjelasan dengan benar kepada orang Saduki bahwa pada hari kebangkitan, kehidupan yang akan datang itu berbeda dengan dunia yang sekarang. Jangan sama-samain dunia sekarang dengan dunia yang akan datang. Bodoh kalau sama-samain semuanya. Ya, meskipun ada persamaannya, tetapi ada perbedaannya juga. Hidup saat ini dengan hidup yang akan datang itu bedo. Ya, beda. Jangan sama-samain. Nanti masih ada relasi suami istri, udah nggak ada. Kehidupan kekal tidak terikat pada institusi sosial yaitu pernikahan. Ya, itu nanti ya kita harus siapkan juga mungkin diri kita pikir nanti bisa ketemu suamiku gitu, istriku gitu ya. Enggak. Dulu kita mengenal bahwa oh ini dulu istriku. Sekarang sudah saudara di dalam Kristus. Kita semua anak-anak Allah. Ya, Allah adalah Allah kita semua saudara seiman. Ya. Waktu kebangkitan orang mati tidak ada relasi pernikahan, tapi semuanya seperti malaikat yang tidak menikah. Tapi kita punya ingatan bahwa dulu di bumi saya menikah dengan dia, nggak masalah. Ya kan ingatan itu boleh saja, itu baik. Tuhan sendiri kok yang nyuruh kamu hidup di dunia ini manusia menikah. Bisa menikah, silakan menikah, beranak cucu bertambah banyak. Itu Tuhan yang buat institusi pernikahan. Tapi di dunia yang akan datang gak ada institusi pernikahan. Yang adalah relasi Kristus dengan jemaatnya di surga nanti. Kebangkitan orang mati adalah janji Tuhan dan akan terjadi.
Nah, ini janji Tuhan ya. Dari mana kita bisa tahu bahwa ada kebangkitan orang mati? Di kitab Ayub dikatakan ya, saya bacakan. Tetapi aku tahu penebusku hidup. Dan akhirnya ia akan bangkit di atas debu. Dan sesudah kulit tubuhku sangat rusak, tanpa dagingku pun aku akan melihat Allah. Kalau Ayub mati pun, dia percaya bahwa aku akan melihat Allah. Nah, dia percaya ada kan kebangkitan orang mati, aku akan melihat Allah dengan mataku sendiri. Nanti di akhir zaman, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan melihat Yesus mata dengan mata. Bukan roh gentayangan gitu, nggak ada mata gitu ya, seperti malaikat yang nggak ada tubuh. Kita dibangkitkan, kita lihat Yesus mata dengan mata. Dan kita harus persiapkan kalimat apa yang kita mau katakan kepada Yesus pertama kali. Saya pernah tanya ya di PA remaja kemarin ya, saya tanya kepada anak remaja, kira-kira nanti kalau ketemu Tuhan Yesus, kamu mau ngomong apa? Ya. Terus si remaja ada satu mengatakan, Tuhan ampuni saya atas segala dosa-dosa saya. Bagus, itu betul. Terus ada yang remaja lain mengatakan, terima kasih untuk keselamatan yang Tuhan berikan kepada saya. Terus ada lagi yang lumayan cukup natural mengatakan, mau ketemu Yesus mau ngomong apa? Halo, gitu ya. Oh iya betul juga harus ngomong halo dong ya. Masa ketemu Yesus lewat gini ya. Oh Tuhan Yesus ya, udah deh gitu. Enggak halo, hai. Ya. Akhirnya bertemu juga dengan engkau muka dengan muka. Wah ini suatu pandangan yang indah. Kita tuh punya harapan di depan, kita bertemu Yesus nanti mata dengan mata. Muka dengan muka. Kita harus persiapkan diri kita di bumi ini ketemu Yesus mau ngomong apa. Ya sungkan-sungkan, aduh malu. Banyak dosa di bumi ini ya, gitu ya. Atau bersuka cita Tuhan sudah memimpin hidup kita. Di dalam Kisah Para Rasul dikatakan bahwa Paulus menaruh pengharapan kepada Allah sama seperti para murid bahwa akan ada kebangkitan semua orang mati, baik orang-orang yang benar maupun orang-orang yang tidak benar. Ada kebangkitan orang mati baik orang yang benar maupun orang yang tidak benar. Kebangkitan orang mati itu pasti ada karena itu firman Tuhan, karena Yesus pun memberikan contoh. Lazarus mati bangkit. Ya, mati lagi Lazarus. Tapi pernah bangkit enggak? Bangkit. Anak janda di Nain, Yesus bangkitkan juga. Ya, sedang sakit anak seorang janda itu Tuhan bangkitkan. Nabi Elia bangkitkan orang mati. Yesus Kristus sudah mati di atas kayu salib mengucurkan darah. 3 hari kemudian Yesus bangkit dari kuburan batunya. Alkitab mengatakan Yesus dibangkitkan, gak masalah ya. Karena Yesus juga punya natur manusia. Tetapi kalau Yesus dikatakan Yesus bangkit, gak masalah juga. Karena dia punya natur Allah, dia bisa membangkitkan dirinya sendiri. Dan waktu kita lihat kebangkitan Yesus, dia disebut sebagai kebangkitan yang sulung. Karena apa? Karena waktu Yesus bangkit dari kematian, dia tidak mati lagi. Hanya Yesus yang pertama kali pernah bangkit dari kematian dan tidak mati lagi. Tidak ada orang yang seperti itu. Dan Yesus sekarang saat ini sudah di surga. Itu Yesus ya argumennya, kamu salah orang Saduki. Jangan pikir bahwa dunia yang akan datang itu sama seperti dunia yang saat ini. Apalagi khususnya soal pernikahan, perkawinan. Ya. Kemudian yang kedua, Yesus jelaskan soal identitas Allah sebagai Allah yang hidup dari ayat 37 maupun 38. Saya akan bacakan. Lukas 20 ayat 37 sampai 38. Tentang bangkitnya orang-orang mati, Musa telah memberitahukannya dalam nas tentang semak duri, di mana Tuhan disebut Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub. Ia bukan Allah orang mati, melainkan Allah orang hidup, sebab di hadapan dia semua orang hidup. Nah, dalam bagian ini Yesus meyakinkan orang Saduki dengan kutip kitab Taurat yang dipercaya oleh orang Saduki. Itu apa? Kitab Musa. Ya, kitab Musa dalam kitab apa? Kitab Keluaran 3 ayat 6. Jadi Yesus memakai konteks apa yang dipercaya orang Saduki untuk menjelaskan kebenaran yang lebih limpah lagi. Oh, ini cara Yesus mengabarkan Injil. Pertama dengan ngajarin, terus negur, kamu tuh salah. Ya beda, kehidupan saat ini sama dunia yang akan datang itu beda. Lalu Yesus memakai tokoh yang paling dihormati oleh orang Saduki,
yaitu Musa sebagai nabi pertama dari bangsa Israel. Dan Yesus juga kutip kitab Keluaran di situ ketika Allah berfirman kepada Musa ya. Waktu itu Musa lagi menggembalakan kambing domba dari mertuanya Yitro umur 80 tahun di gunung Horeb. Musa menggembalakan, ya suruh makan, ayo makan, semua makan. Terus Musa melihat semak belukar yang ada apinya tapi tidak terbakar. Terus Musa datang ke situ dan Tuhan berfirman kepada Musa. Dan Tuhan menyatakan dirinya bahwa akulah Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Nah dari sini Yesus menafsirkan kalimat tersebut bahwa ya kenapa Tuhan menggunakan kalimat ini untuk memperkenalkan dirinya. Allahnya Marvin, gitu ya, Allahnya Pak Yan misalkan ya. Itu kenapa ya? Kalau pada akhirnya orang Saduki mengatakan orang mati itu sudah hilang, nggak boleh disebut lagi namanya. Itu maksudnya. Kalau orang yang sudah mati itu betul-betul mati, berhenti hidupnya, kita nggak perlu sebut lagi namanya seolah-olah dia itu Allah yang, seolah pribadi yang masih hidup. Kan sudah mati. Tapi waktu Allah mengatakan akulah Allah Abraham, Ishak, Yakub, Allah menyatakan bahwa Abraham, Ishak, Yakub sampai hari ini ada di hadapanku. Ada di dalam hadirat Tuhan. Allah itu adalah Allah orang hidup. Abraham, Ishak, Yakub masuk surga. Bersama-sama dengan Allah. Nah Yesus menjelaskan dari kalimat Allah ini bahwa Allah bukanlah Allah orang mati. Melainkan Allah orang hidup. Abraham, Ishak, Yakub saat ini hidup dengan roh mereka. Nanti mereka pun sedang menunggu untuk dibangkitkan di akhir zaman untuk memasuki kehidupan yang kekal. Itu maksudnya Tuhan Yesus mengutip perkataan itu. Dan juga Yesus menjelaskan bahwa Yesus itu sangat tahu dan pasti soal kebangkitan dan hidup yang kekal. Itu dengan secara implisit ya, Yesus jelaskan ke orang Saduki itu dengan pengajaran yang berkuasa bahwa aku ini adalah kebangkitan itu sendiri. Nanti suatu hari nanti aku mati dan akan bangkit. Gitu ya. Dan Yesus mengabarkan Injil kepada orang Saduki dan Yesuslah jawaban atas kebangkitan orang mati dan hidup yang kekal. Yesus pernah mengatakan di Yohanes 11 ayat 25, Bapak Ibu Saudara sekalian ya. Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Maksudnya hidup itu apa? Maksudnya dia hidup kekal bersama-sama dengan Tuhan di surga. Setiap orang yang percaya kepada Yesus harusnya percaya kepada kebangkitan Yesus Kristus. Paulus mengatakan kalau kita hanya percaya Yesus sampai kematiannya saja, itu Injil belum lengkap. Ya, kita sia-sia. Paulus katakan percuma kamu percaya Yesus kalau kamu percaya Yesus sampai kematiannya dan kalau memang Yesus hanya mati saja. Tetapi buktinya Yesus bangkit pada hari yang ketiga. Jadi kamu pun harusnya percaya sampai kebangkitan Yesus, sampai kenaikan Yesus ke surga. Dalam Katekismus Heidelberg pertanyaan 45, Bapak Ibu Saudara sekalian ya, disebutkan apa arti kebangkitan Kristus bagi kita. Ada 3 jawaban. Ini arti kebangkitan Kristus ya. Dengan kebangkitannya ia telah mengalahkan maut. Ya makanya ya, Yesus itu adalah Allah orang hidup, bukan orang mati. Karena apa? Kita upah dosa adalah maut, kita nggak dapatkan maut. Dalam arti kematian kekal di neraka, enggak. Kalau kematian di dunia ini kita bisa dapatkan ya, semua orang bisa. Supaya apa? Supaya Yesus dapat menjadikan kita mengambil bagian dalam kebenaran yang diperolehnya bagi kita dengan kematiannya. Yang kedua, oleh kuasanya kita juga dibangkitkan untuk hidup yang baru. Itu arti kebangkitan Kristus ya. Kebangkitan Kristus juga adalah jaminan kebangkitan kita. Ya, karena Yesus bangkit, suatu hari nanti kita pun bangkit di dalam Kristus dan memperoleh hidup kekal. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, pertanyaannya adalah apakah kita percaya kepada kebangkitan Kristus? Kalau percaya kepada kebangkitan Kristus, kita pun harus mempercayai kebangkitan orang mati. Setiap minggu kalau rajin ibadah, setelah khotbah ini kita ada pengakuan iman rasuli. Aku percaya pada kebangkitan tubuh dan hidup yang kekal. Kebangkitan tubuh kita akan bangkit lagi. Jangan pikir kita sudah orang mati, kita seperti roh yang gentayangan terus, ya, yang tidak memiliki tubuh. Nanti suatu hari nanti di akhir zaman Tuhan akan bangkitkan kita dengan tubuh yang baru.
Ini adalah kebenaran Allah, ini adalah firman Tuhan. Nah Bapak Ibu Saudara, dalam bagian ini kita bisa lihat Yesus berdialog dengan orang Saduki atau mengabarkan Injil kepada orang yang berniat buruk kepada Yesus Kristus. Yesus tanggapi. Ya, Yesus menanggapi, Yesus ajarkan, Yesus tegur kesalahan mereka, Yesus menginjili, Yesus ingin mereka hidup dalam kebenaran. Nah kalimat saya tadi Bapak Ibu Saudara sekalian itu senada dengan apa yang dikatakan di dalam 2 Timotius 3 ayat 16. Mari kita baca bersama-sama. 2 Timotius 3 ayat 16. Ini adalah bentuk yang lebih luas juga di dalam mengabarkan Injil ya Bapak Ibu Saudara sekalian. Mari kita baca bersama-sama, ini juga sebuah ayat hafalan yang baik untuk orang Kristen ya. 2 Timotius 3 ayat 16 bersama-sama. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Waktu Yesus berhadapan dengan orang Saduki, Yesus mengajar orang Saduki. Enggak loh. Hidup saat ini berbeda dengan hidup masa depan. Hidup di dunia yang akan datang. Terus kemudian Yesus juga menyatakan kesalahan. Kamu salah berpikir seperti itu. Nanti si perempuan itu siapa suaminya? Bukankah suami itu harus satu gitu ya? Ini ada 7 suami kok. Itu salah, pemikiran itu salah. Gitu ya. Yesus tegur, Yesus injili juga bahwa Allah itu adalah Allah orang hidup. Dan Yesus juga ingin agar orang Saduki itu hidup dalam kebenaran. Terus kemudian kita bersyukur ya, ada reaksi yang ditulis oleh Lukas terhadap orang-orang yang mendengar dialog Yesus Kristus. Kalau ahli Taurat senang. Wah, Farisi sama ahli Taurat senang karena Yesus setuju kebangkitan, Yesus setuju malaikat, Yesus setuju kehidupan yang akan datang. Ya, orang-orang ahli Taurat itu memuji Yesus Kristus kan ya. Wah, hebat. Tuhan Yesus itu hebat. Di ayat 39 sampai 40. Mendengar itu beberapa ahli Taurat berkata, "Guru, jawabanmu itu tepat sekali." Padahal mereka juga nggak bisa jawab seperti Yesus gitu ya. Tapi betul lah ya, kayak gitu betul. Saya pikir juga gitu misalkan ya, kalau sok tahu ya. Saya kayak gitu juga mikirnya ya. Padahal dia nggak bisa jawab kalau orang Saduki tanya. Sebab mereka tidak berani lagi menanyakan apa-apa kepada Yesus. Jadi apa yang dialami oleh orang yang intelektual, orang yang terpelajar ketika kesalahannya diekspos, ketika dia hatinya masih sombong, orang Saduki ini hanya silent. Mulutnya tutup, gak bisa ngomong apa-apa lagi. Oh gitu. Tapi hatinya keras, wah gak percayalah. Tapi udah gak bisa apa-apa lagi. Ya mereka sudah mendengar Injil, tinggal Roh Kudus bekerja dalam hati mereka untuk membuat orang-orang Saduki ini bukan hanya percaya 5 kitab Taurat, tapi percaya perjanjian lama dan juga percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Yesus sudah injili dengan jelas. Jawaban Yesus mengingatkan kita akan kebangkitan orang mati dan juga mendorong setiap kita memikirkan akhir kehidupannya. Waktu mengalami kebangkitan orang mati, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita punya jaminan enggak kita itu bakalan masuk surga? Jaminannya adalah kebangkitan Yesus Kristus. Kalau kita percaya Yesus seluruh kehidupannya, kita punya jaminan waktu bangkit dari kematian atau diubahkan dengan tubuh yang baru itu, kita akan memasuki surga. Inilah janji Yesus Kristus, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Bapak Ibu Saudara sekalian, Allah kita adalah Allah dari orang-orang yang menerima hidup yang kekal. Orang yang mendapatkan hidup kekal berarti dia menyembah Allah yang sejati. Allah kita adalah Allah dari orang yang hidup. Meskipun orang itu nanti sudah mati. Ini penghiburan kita. Orang-orang yang kita tahu bahwa dia sungguh-sungguh percaya kepada Kristus dan sudah mati, kita akan bertemu mereka di surga nanti. Relasinya memang bukan seindah bagi kita di dalam pernikahan. Tapi relasi di surga itu jauh lebih indah daripada pernikahan yang indah sekalipun. Kalau kita bertemu dengan mantan suami atau istri kita di bumi ini, relasinya sudah sangat indah karena oh ini saudaraku seiman di dalam Kristus. Kalau sudah waktunya masuk surga, jangan pengen di bumi, ya Bapak Ibu Saudara sekalian ya. Wah,
enak di bumi. Saya kan baru-baru ini kuliah S3 ya. Ini sudah semester yang kedua. Lalu ada satu mata kuliah judulnya adalah New Testament Eschatology. Jadi sangat berkaitan ya. Mata kuliah tersebut menolong saya untuk mempersiapkan khotbah ini gitu ya. Terus Pendeta Henry Ongko Wijoyo sebagai dosen saya, dia pernah katakan bahwa kan murid S3 cuma 3 orang ya. Jadi sangat sedikit di semester lalu cuma 3 orang. STT kekurangan murid, Bapak Ibu Saudara sekalian ya. Siapa yang mau S3 silahkan gitu ya. Nah kemudian Pendeta Henry Ongko kasih pertanyaan, siapa ya di sini kalian hamba Tuhan, kalian mahasiswa S3 yang pernah berdoa Tuhan Yesus datanglah segera, Tuhan Yesus datanglah segera. Ini 3 murid meskipun cuma 3 tapi beda jawabannya semua. Ya. Terus ada seorang murid mengatakan, saya tiap hari berdoa supaya Tuhan Yesus datang. Wih hebat banget, wah ini Pak Henry senang ya. Pak Henry senang sekali, wah hebat sekali ya. Biasanya orang Kristen itu gak pernah berdoa, Yesus datang segera. Kenapa? Karena lebih senang hidup di bumi, gak senang hidup di surga. Gitu ya, alasannya gitu. Pikir hidup di bumi itu lebih enak, bodoh mikir hidup di bumi itu lebih enak. Lebih enak hidup di surga lah. Ya, relasi itu jauh lebih indah di surga, gak ada dosa loh. Ya nggak ada dosa, nggak ada ratap tangis yang begitu melelahkan membebani kita. Kenapa si murid ini mengatakan bahwa saya berdoa terus setiap hari Yesus datang karena memang disertasinya tentang langit dan bumi yang baru. Ya, jadi dia memang mikirin terus nanti di surga tuh hidup kita seperti apa ya. Nah kenapa bayangan orang Kristen tuh tidak mau cepat-cepat ke surga? Karena pikirnya seperti roh gentayangan yang cuma nyanyi-nyanyi, gak jelas ya. Tapi waktu di surga tuh kita tuh bisa bekerja seperti sekarang. Mungkin bisa makan babi juga loh. Ya, Indomie saya ngomong ke istri saya, nanti di surga saya mau makan Indomie setiap hari deh. Seneng gak? Wah seneng kita masuk surga langsung ya. Makan Indomie pun gak sakit-sakit. Wih, enak kan? Kita nggak tahu surga itu seperti apa, tapi yang pasti ada tubuh kebangkitan, ada Yesus, ada saudara seiman, ada pekerjaan, karena pekerjaan bukan berdosa, ada taman mungkin, ada binatang. Mau masuk surga nggak sekarang? Kalau pandangan surga begitu indah, kita mau masuk surga berdoa, Yesus datang segera, hari ini datang. Waktu kami ibadah hari ini, datanglah Yesus. Saya sudah rindu ketemu Yesus. Kalau pandangan surga kita benar. Lalu teman yang lain berkata, oh ya mungkin setahun 2 tahun yang lalu gitu ya. Atau dia bilang alasannya, di doa Bapa kami kan doa terus. Ya datanglah kerajaan Tuhan. Oh iya berarti ini rajin juga berdoa ya. Tapi lupa. Saya Bapak Ibu sekalian ketika ditanya ya memang saya ini agak kurang peka terhadap masa lalu gitu ya. Saya bilang nggak tahu kapan doanya, lupa. Terus Pak Henry bilang, oh Marvin ini karena istrinya lagi hamil ya, mengharapkan kelahiran bayi, jadi lupa mendoakan Yesus datang gitu ya. Oh ya ampuni saya Pak, ampuni. Saya lebih suka hidup di bumi ini. Wah. Nah itu bagus sekali ya, itu mata kuliah yang sangat bagus sekali. Karena apa? Karena dengan berharap ke masa depan, kita bisa hidup lebih baik di masa sekarang. Kita bukan saja iman kita kepada Yesus yang mati di masa lalu, tetapi iman kita kepada Yesus yang akan datang kedua kalinya. Menutup khotbah ini Bapak Ibu sekalian, saya mau cerita ada sebutan untuk seorang teolog yang sangat berkaitan dengan pembahasan kita hari ini. Thanks to Pendeta Henry Ongko yang sudah mengajarkan. Teolog ini disebut dengan teolog harapan. Kenapa? The Theologian of Hope itu bernama Jurgen Moltmann. Ya. Dia disebut sebagai teolog harapan karena dia menulis judul buku dengan Theology of Hope tahun 1964. Jadi ini tokoh Jurgen Moltmann ini tokoh Kristen, ya meskipun ada sedikit ya teologi-teologi yang berbeda, tapi intinya dia hidup baru saja, ya masih fresh gitu ya. Dia menulis buku itu 1964. Nah, dalam doktrin eskatologi dalam sistematika biasakan eskatologi itu ditempatkan di terakhir kan.
Tapi juga Jurgen Moltmann mengatakan eskatologi orang Kristen itu harus di tempat yang pertama. Kamu mau jadi orang Kristen, belajar eskatologi dulu. Eskatologi ini adalah pusat iman Kristen. Ya bukan saja Alkitab, bukan saja keselamatan, bukan saja manusia dan dosa, tapi eskatologi ini seringkali diabaikan soal mikir-mikir nanti aja lah terakhir. Padahal bagi Jurgen Moltmann, ya, eskatologi kita harus memikirkannya dengan setiap hari. Itu pusat iman Kristen. Kita masuk surga, hari ini mau ngapain? Pasti masuk surga. Setiap orang yang percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, pasti masuk surga. Hari ini mau ngapain? Ya, kalau memang sudah dapat janji yang pasti itu, kita mau bagaimana? Kebangkitan Kristus adalah dasar dari pengharapan orang Kristen. Iman Kristen harus berorientasi ke depan. Ya, iman Kristen itu maju ke depan. Bagaimana supaya Yesus Kristus datang segera? Kita kan berdoa kan berarti ada caranya kan. Tuhan Yesus datanglah segera. Maranatha. Yesus Tuhan datanglah segera. Berarti ada cara Yesus datang segera. Caranya apa? Injil disebarkan ke seluruh dunia baru Yesus datang. Kalau Yesus belum datang berarti firman Tuhan, Injil itu belum sampai ke seluruh pelosok dunia meskipun sekarang sudah ada internet. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau hari ini kita masih ada di bumi ini, bumi belum jadi langit dan bumi yang baru, berarti ada orang yang tidak dengarkan Injil. Dan itu tugas orang Kristen. Dan orang Kristen, ya, orang Kristen kalau memang mau Yesus datang segera dan bertemu dengan Yesus, harus lebih giat mengabarkan Injil. Sampai seluruh dunia mendengar Injil Tuhan, Yesus datang kedua kalinya. Dan itu kita tidak tahu kapan. Yang penting tugas kita lakukan sebagai orang Kristen dengan baik. Ya, kiranya pemahaman eskatologis ini boleh memperkaya kita, Bapak Ibu Saudara sekalian ya. Iman orang Kristen itu bukan hanya lihat ke belakang. Iman orang Kristen itu bukan hanya lihat yang sekarang, tapi masa depan. Ya, kita akan dapat upah yang beda dengan orang lain. Kalau memang kita kerjakan panggilan Tuhan dengan tekun, dengan setia, kamu disebut sebagai hamba yang baik. Maka kita tahu ya, kalau di depan ada reward dari Tuhan, kalau di depan ada janji Tuhan kekekalan yang pasti, kalau di depan kita ketemu Yesus Kristus, hari ini kita mau ngapain? Kiranya itu menolong kita untuk semakin hidup kudus, semakin mengabarkan Injil, dan tekun terus melakukan pekerjaan baik yang sudah Tuhan sediakan sebelumnya. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur pada hari ini kami boleh belajar kembali firman Tuhan. Kami bersyukur untuk anugerah Tuhan yang boleh memelihara kehidupan kami sampai hari ini. Tuhan sudah menyertai setiap masa lalu kami, dan Tuhan juga menyertai masa sekarang ini. Dan kami juga bersyukur Tuhan menopang dengan janji Tuhan yang begitu pasti bahwa di masa depan kami akan bertemu dengan Yesus di surga nanti. Kami mau Tuhan supaya hidup kami betul-betul mencerminkan pengikut Yesus Kristus. Kami mau mempelajari firman Tuhan seumur hidup kami. Bahkan sekalipun kami sudah mempelajari firman Tuhan seumur hidup kami, itu pun kurang untuk bisa mengenal Tuhan lebih jauh lagi. Pimpinlah hidup kami Tuhan untuk senantiasa mengabarkan Injil, untuk senantiasa melakukan perbuatan baik yang sudah Tuhan sediakan bagi kami. Dalam nama Tuhan Yesus, penebus dan juru selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.